Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah kita hari ini, hari Minggu, hari yang istimewa. Dan sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita sebelum menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu, menaikkan syukur kami oleh karena anugerah-Mu, sehingga kami masih terus Tuhan berikan kesempatan untuk duduk diam di hadapan-Mu di tengah-tengah kesibukan kami, untuk mendengarkan suara-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami, supaya seluruh firman Tuhan, semua kebenaran kami terima dengan segala kerelaan hati, dan kami melakukannya dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang 3 hal yang bisa menghancurkan hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi untuk mengenali musuh kita yang sesungguhnya. Karena itu tema saat ini saya berikan judul Mengenal Musuh Kita. Nah, secara umum Alkitab memberitahukan kepada kita ada 3 musuh utama orang percaya. Yang pertama, musuh di atas. Firman Tuhan saya ambil dari Efesus 6 ayat 12. Di sana Paulus menuliskan yang bagian B, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Secara lengkap firman Tuhan dikatakan demikian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita, setan, ada di udara. Dari sanalah iblis mengontrol semua pasukannya, malaikat-malaikat yang memberontak yang menjadi setan-setan untuk melawan orang-orang percaya, bahkan melawan seluruh dunia ini supaya dunia tidak bisa diselamatkan. Alkitab dengan jelas mengatakan hal itu, bahwa musuh kita ada di udara. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara menghadapinya? Firman Tuhan yang disampaikan, yang dituliskan oleh Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis yang tadi katakan di udara, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis bukan saja mengontrol dari udara, tapi juga menyuruh utusan-utusannya, semua rekan-rekannya untuk mengelilingi dunia, mencari siapapun yang siap untuk ditelan, siap untuk dihancurkan, siap untuk dilumat. Tetapi Rasul Petrus melanjutkan, lawanlah, ayat yang ke-9 dari 1 Petrus pasal 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tidak ada satu orang pun yang tidak menanggung hal ini. Firman Tuhan jelas mengatakan semua orang mendapatkan serangan yang sama dari iblis. Berjalan berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa, dan siap menelan yang dapat ditelannya. Tetapi orang percaya, saya dan saudara semuanya, diberikan kuasa untuk melawan, yaitu dengan iman yang teguh. Jadi musuh kita di udara, kita lawan dengan iman yang teguh. Kita tidak hanya bertahan, kita harus menyerang balik, melawan kembali untuk mengalahkan. Karena kita pada dasarnya sudah menang ketika kita percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, Juru Selamat kita semuanya. Jadi yang pertama, musuh di udara. Yang kedua, musuh di sekitar kita, musuh di sekeliling kita. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 16, dikatakan demikian.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kata dunia ini yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini lebih menunjuk kepada situasi zaman ini, aturan zaman ini, tatanan zaman ini, kebiasaan zaman ini yang terjadi sekarang ini. Jadi sepanjang sejarah, firman Tuhan ini selalu cocok, selalu pas dengan situasi yang ada. Dan situasi yang ada saat ini bisa membawa kita berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, bahkan memberontak kepada Tuhan kalau kita mengikuti apa yang ada di dunia ini. Zaman ini sangat menantang bagi kita sekalian. Ada banyak orang-orang yang sudah tidak lagi menunjukkan ketaatan kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat sekeliling kita, ada banyak hal-hal kejahatan dianggap sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa lagi. Dosa dianggap biasa juga. Orang mulai memilah-milahkan, ada dosa kecil, ada dosa besar, padahal semua dosa itu sama, akibatnya juga sama. Maut yang akan memisahkan kita dari Allah. Kalau saya bertanya kepada setiap orang, ingin kemana nantinya? Orang selalu mengatakan, saya ingin di surga nanti. Keinginannya di surga, tetapi kalau kita melihat kehidupannya di dunia ini, menunjukkan bahwa mereka semua yang mengatakan saya senang di surga, justru kehidupannya di dunia menunjukkan senang hidup di dunia. Karena situasi dunia yang begitu menarik perhatian kita, melebihi ketertarikan kita kepada Allah yang mengasihi kita habis-habisan di dalam Kristus. Ini adalah sebuah perjuangan melawan tatanan dunia. Namun bagi saya dan saudara yang adalah orang-orang percaya, Alkitab telah memberi petunjuk kepada kita agar kita mengalahkan musuh di sekitar kita, yaitu dengan melakukan kehendak Allah. Lakukanlah kehendak Allah, maka kita akan memenangkan musuh yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi, musuh yang pertama yang di atas itu adalah iblis. Yang kedua di sekitar kita, dunia ini yang dengan segala kemegahannya menarik orang-orang, mencoba menjauhkan orang-orang supaya berpaling dari Tuhan, dan yang belum kenal Tuhan supaya tidak mengenal Tuhan. Bersyukur kita semua sudah mengenal Tuhan secara pribadi di dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Musuh yang ketiga, saudara-saudara, yaitu musuh di dalam. Jadi musuh di atas, musuh di sekeliling kita, dan yang terakhir musuh di dalam. Ini adalah musuh yang paling berat untuk ditaklukkan, karena ini berkaitan dengan diri sendiri. Peperangan melawan diri sendiri itu sulit. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, Rasul Paulus menuliskan demikian kepada jemaat di Galatia. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceridraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan peringatan Rasul Paulus sangat keras. Yang melakukan hal-hal tadi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya, dikatakan oleh Paulus tidak layak mendapat bagian
di dalam kerajaan Allah. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk dapat menerapkan ajaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Hari lepas hari, dimanapun, kapanpun, apapun situasinya, apapun pekerjaan kita tetap hidup menerapkan firman Tuhan dan tidak kompromi. Banyak sekarang orang-orang percaya mencoba berkompromi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan antara lain dengan kecurangan, tangan yang curang. Itu adalah bentuk ketidaktaatan. Itu melawan diri sendiri karena mencoba memperoleh keuntungan yang besar sementara yang lain biar rugi, tidak apa-apa. Itu salah satu kekalahan kita. Tapi saat ini kita diteguhkan, ditegaskan, diperingatkan juga supaya kita hidup di dalam ketaatan. Tidak sedikit orang percaya, orang Kristen yang masih dikuasai oleh keinginan-keinginan yang keliru, motivasi-motivasi yang keliru, dan ini sudah kita pelajari minggu yang lalu, yang akhirnya membawa kepada kematian rohani yang total. Ingat Paulus tadi mengatakan tidak layak untuk mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saya berdoa dan berharap kita tidak masuk di dalam golongan itu. Ini musuh yang terbesar sebetulnya, melawan diri sendiri, melawan keinginan kedagingan kita. Apakah hanya 3 itu musuhnya? Iya. Bagaimana dengan orang-orang yang membenci saya, Pak? Mungkin saudara ada bertanya seperti itu. Bagaimana orang-orang yang telah memfitnah? Bagaimana mereka yang menutup gereja? Bagaimana mereka yang memusuhi kita? Bukankah mereka juga musuh kita? Bukankah itu musuh yang keempat di samping 3 tadi? Di atas, sekitar kita, dan di dalam. Bukankah orang-orang di luar, di sekitar kita banyak yang memusuhi kita? Bukankah mereka itu adalah musuh kita yang harus kita lawan? Firman Tuhan mengatakan itu bukan musuh kita. Mereka bukan musuh kita, tetapi mereka adalah orang-orang yang sedang salah jalan. Ya. Firman Tuhan, saya ulangi lagi di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 tadi, di bagian yang pertama dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah, perhatikan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Siapa yang punya darah dan daging? Saya dan saudara, manusia semuanya punya darah dan daging. Firman Tuhan mengatakan itu bukan lawan kita, mereka bukan lawan kita. Darah dan daging itu bukan lawan kita. Mereka adalah orang-orang yang sedang salah jalan. Justru sebaliknya, terhadap orang-orang yang demikian, Yesus menegaskan, kita harus mengasihi, kita harus mendoakan, kita harus menolong, kita harus membawa mereka supaya tidak terus-menerus berada di dalam kesesatan. Firman Tuhan menuliskan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Yesus berkata karena kita sering mengatakan orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang memusuhi kita itu adalah musuh kita. Tidak, Yesus mengatakan mereka harus didoakan, mereka harus diberkati, mereka harus kita tolong supaya mereka kembali menikmati damai dengan Allah dan juga damai dengan kita, dengan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Itu adalah tugas saya dan saudara, untuk tidak diam dan membiarkan saudara-saudara yang memusuhi kita untuk terus berjalan di dalam jalan yang sesat, jalan yang keliru. Jadi musuh kita bukanlah sesama kita. Musuh kita adalah di atas, iblis. Dunia ini yang ada di sekitar kita, yang di tengah-tengahnya kita diam. Dan keinginan kita, musuh dari dalam, motivasi-motivasi kita, keinginan-keinginan kita,
yang bertentangan dengan kehendak Allah. 3 musuh utama itu bisa membawa kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak lagi dapat menikmati bagian di dalam kerajaan Allah apabila kita terus-menerus dalam situasi kalah, dalam situasi tidak melawan. Ingat, musuh kita harus kita lawan. Kita tidak hanya bisa bertahan terus-menerus, tapi pada saat tertentu kita harus melawan, dan melawan senjata kita untuk melawan adalah iman yang teguh seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus tadi. Sekali lagi, musuh-musuh kita harus kita lawan. Saya bacakan sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia, musuh kita, dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kiranya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, keberanian dari Tuhan untuk melawan musuh-musuh kita, dan sebaliknya memberkati sesama kita, menolong sesama kita untuk bersama-sama menikmati damai bersama dengan Allah, damai bersama kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami berhadapan dengan musuh-musuh, baik musuh di udara, musuh di sekitar kami, musuh di dalam hati kami sendiri, dan semuanya harus kami lawan supaya kami tidak jatuh, supaya kami bisa secara bebas menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Berikan pada kami iman sebagai sarana untuk kami melawan musuh-musuh kami, dan sebaliknya berikan kepada kami kasih untuk dapat menolong saudara-saudara kami, sekalipun mereka tidak mengasihi kami, sekalipun mereka menganiaya kami, sekalipun mereka memusuhi kami, sekalipun mereka menganiaya kami, karena Engkau memberikan kasih itu terlebih dahulu kepada kami, bahkan Engkau mengasihi kami habis-habisan ketika Engkau berkorban untuk kami sehingga kami menikmati hidup yang kekal. Berikan kepada kami ketaatan supaya kami menunjukkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan kuduskan. Berikan pada kami semuanya keberanian untuk melewati kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, karena penyertaan-Mu akan berikan kekuatan pada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini kami mengakhiri ibadah kami saat ini. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, yang melalui pengorbanannya di kayu salib kita mendapatkan keselamatan, berkat-berkat dari Allah Bapa, sumber segala berkat, akan melimpahkan segala yang terbaik dari tempat tinggi, berkat-berkat jasmani, kesehatan, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, semuanya dibuat berhasil. Juga berkat-berkat rohani, damai sejahtera sukacita dilimpahkan atas kita sekalian, serta berkat istimewa, penyertaan dan tuntunan Roh Kudus yang dianugerahkan untuk tinggal di dalam hidup kita, menyertai saya dan saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya Kristus datang untuk kali yang kedua. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita.